Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. An'amana Allahu ni'matan 'azimatan ni'matal imani wal islam. Salatan wa salaman ala khairil anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihil kiram, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, para alim ulama, para kiai, para ustadz, wabil khusus Ta'mirul Masjid, Khadimul Masjid Al-Jabar, para takmir yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi yang barokah di bulan Dzulqa'dah. Hari ini kita memasuki Syahrul Hurum, bulan-bulan yang dihormati, yang 3 bulan berurut, dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu Rajab yang menyendiri. Alhamdulillah, kita memasuki bulan Dzulqa'dah hari ini, Kamis di bulan Mei. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita yang telah dilakukan maupun yang sedang sekarang kita sedang melaksanakan ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ridha, diampuni seluruh dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah tambahkan limpahannya sepenuh langit dan bumi, sebanyak makhluknya dan nikmatnya, untuk yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya, termasuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang budiman yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan menyampaikan sedikit nasihat tentang agama kita, saya ingin mengajak kembali berdoa pada jamaah. Kita doakan orang tua kita masing-masing di tempat yang mulia, tempat yang terhormat ini. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang tua kita yang telah wafat di alam barzahnya di jamu Allah, di taman surganya. Yang masih ada, semoga sisa usianya diberkahkan Allah dalam kebahagiaan dan wafat pada akhirnya dalam husnul khatimah. Amin. Mari kita sebut nama orang tua kita dengan penuh kasih sayang dan kita mohonkan rahmat ampunan Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan tentang menjaga dan memenuhi hak-hak Allah.
Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis pendek, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah. Yang dimaksud adalah jagalah hak-hak Allah. Yahfadka, maka pastinya Allah akan menjaga kamu, menjaga hak-hakmu. Ini para jamaah yang budiman, kita ini hamba-hamba Allah dan kita milik Allah. Kita memiliki kewajiban yang itu adalah hak-hak Allah. Kita pun ingin dipenuhi hak-hak kita. Maka Rasulullah memberikan panduan, jagalah hak Allah, maka kamu pun akan dijaga hak-hakmu. Pada suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal. Ini Mu'adz bin Jabal ini salah seorang sahabat yang dalam berbagai hadis itu sering disebut dialog dengan Rasulullah. Salah satunya dalam hadis ini Rasulullah bertanya, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Tahukah kamu apa hak-hak Allah atas hamba-hambanya? Jadi Rasulullah bertanya demikian. Mu'adz menjawab, qala Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya lebih tahu jawaban itu. Sebuah jawaban yang menunjukkan kerendahan hati, jadi mengembalikan kepada Rasulullah. Jadi kata Mu'adz, pangersa yang lebih tahu. Itu. Lalu Rasulullah pun menjawab lagi, qala ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah itu yang harus dilakukan hamba-hambanya adalah hendaklah mereka senantiasa menyembah Allah dan tidak melakukan perbuatan syirik dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah. Alhamdulillahnya kita telah, sedang dan akan selalu insyaallah beribadah kepada Allah. Jadi kita ini sedang memenuhi hak-hak Allah, insyaallah dijaga. Apalagi ini kita bertamu di rumah suci, di rumah Allah, rumah milik Allah, Masjid Raya Al-Jabar. Maka pastilah kita dalam penjagaan Allah. Nah ini kita memenuhi hak-hak Allah, yaitu beribadah kepada Allah wala yusyriku bihi syai'a, dengan tidak ada kesyirikan. Ini catatannya, jangan sampai ibadah-ibadah syiriknya juga menyertai ibadah itu. Ada orang yang beribadah tapi syirik, salat tapi musyrik, ada yang begitu. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah syirkul asghar, ini syirik kecil. Syirkul asghar itu syirik yang khafiyun, tidak kelihatan. Jadi tersembunyi, itu menyekutukan Allah tetapi tidak nampak. Itu arya, ibadah yang tidak ikhlas, ibadah karena ingin dipuji oleh makhluk. Nah itu adalah ibadah sekaligus syirik. Ibadah kepada Allah tetapi juga ada syirik di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Rasulullah berpesan, Allah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, hendaklah beribadah kepadanya dan jangan syirik. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang tidak melakukan syirik atau kemusyrikan, menyekutukan Allah dengan apapun. Lalu Rasulullah juga bertanya kepada Mu'adz, atadri ma haqquhum alaih? Tahukah kamu Mu'adz apa hak hambanya bagi Allah? Jadi hak hamba yang dituntut dari Allah, begitu. Qala, lagi-lagi Mu'adz menjawab, Allahu
wa rasuluhu alam. Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah kembali menjelaskan, qala alla yu'adzibahum man la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus dipenuhi, hak hamba yang dipenuhi oleh Allah, yang dituntut oleh hamba dari Allah itu alla yu'adzibahum, agar dia Allah tidak menyiksa mereka, man la yusyriku bihi syai'a, sepanjang mereka tidak menyekutukan Allah. Nah, ini insyaallah ini dipenuhi oleh Allah. Jadi hak-hak kita sudah jelas. Kalau hak kita berupa fasilitas kehidupan, ini luar biasa kasih sayang Allah untuk kita. Dipenuhilah untuk kita itu. Tubuh yang sehat, rezeki yang halal yang banyak, ya. Umur yang panjang, pikiran yang jernih, hati yang baik. Ini dipenuhi semua. Dan ada yang masih kita tuntut dari sisi Allah supaya kita ini diselamatkan dunia akhirat, tidak disiksa Allah. Nah, ini hak kita yang insya Allah dipenuhi manakala kita tidak termasuk orang yang syirik, yang musyrik. Jadi kita ini berada pada jaminan Allah. Ketika kita tidak syirik, tidak musyrik, insya Allah kita tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keimanan yang sudah menjadi nikmat terbesar dipilihkan untuk kita ini, mari kita jaga dengan pemenuhan hak-hak Allah, dibuktikan dalam wujud ibadah kepada Allah sebaik-baiknya. Ibu-ibu, ibadah kita ini harus sebaik-baiknya. Bapak-bapak, kita ini ibadah harus sebaik-baiknya. Jadi jangan ibadah asal-asalan. Nah, karena itu ibadahnya harus berilmu. Karena tidak bisa ibadah yang baik itu kalau tidak berilmu. Maka ibadah yang tidak ilmu itu bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus punya ilmu gitu. Karena itulah kita tidak boleh berhenti ngaji. Di tempat kita masing-masing itu ada pengajian-pengajian, ya, yang rutinan. Nah, di situ ada ilmu. Kalau di sini di Al-Jabar ya selintas-selintas. Ini hanya pesan-pesan pendek yang singkat gitu. Nah, nanti yang rutin ngahanca begitu ya, terstruktur itu di masing-masing di lingkungan kita. Nah, itu jangan pernah kita absen dari kegiatan ta'lim. Karena kita ini harus ibadah terbaik. Harus ibadah sebaik mungkin. Dan ini yang menjadi sebuah konsen dari Rasulullah itu. Rasulullah ibadahnya terbaik, Pak. Tetapi kita tahu doa Rasulullah yang tidak pernah terlewat itu mohon supaya bisa ibadah yang baik. Padahal sudah baik ibadahnya itu. Tapi masih berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tentu doa ini juga menjadi amalan harian kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah terbaik ibadah Rasulullah, tapi minta berdoa kepada Allah terus. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu ingat kepadamu, dapat bersyukur atas nikmatmu, dan dapat beribadah sebaik mungkin. Nah, ini ibadah sebaik mungkin. Dan ini memenuhi hak-hak Allah. Maka insya Allah akan dipenuhilah hak-hak kita. Al-ujrah biqadril masyaqqah. Jadi ujrah dari Allah itu tergantung kepada pekerjaan kitanya. Kalau kita memenuhi hak-hak Allahnya itu serius, Allah serius pula akan memenuhi hak-hak kita. Kalau kita memenuhi hak-hak Allahnya itu asal-asalan, jangan harap Allah memberikannya dengan penuh kasih sayang kepada kita. Kalaupun ada orang yang tara ibadah, tidak mau ibadah tapi rezekinya banyak, tidak boleh menjadikan kita terperdaya. Itu adalah istidraj, itu adalah pemberian yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada orang kafir sekalipun kemuliaan dunia, harta, kekayaan, bahkan tubuh yang bagus, tetapi tidak disukai oleh Allah. Nah, itu bukan sebuah hal yang kita inginkan. Kita ingin diberi yang terbaik,
yang maslahat, yang dunia akhirat membawa kebaikan. Karena itu ibadah, pemenuhan hak-hak Allah. Jadi yang pertama, kita penuhi hak-hak Allah dulu, baru nuntut hak. Kerja dulu, baru itu menerima gaji. Boleh kasbon terus itu. Inginnya dapat gajian terus, tetapi kerjanya malas-malasan. Ini sebuah hal yang tidak baik. Jadi kita harus bekerja dalam hal ini beribadah, dan itu adalah khadimun lillah, kita itu menjadi pelayan Allah, ya. Bagaimana kita melayani Tuhan kita. Para jamaah yang budiman yang dirahmati Allah, menurut Syekh Abdurrahman bin As-Sa'di bahwa manusia ini semuanya telah diberikan petunjuk, ya, supaya mengenal Allah, di mana setiap nabi dan rasul diutus kepada umat manusia itu. Jadi kita ini untuk bisa ibadah kepada Allah sudah ada jalannya, jelas begitu. Tinggal maunya kita. Semua manusia begitu. Jadi tidak ada istilah bagaimana menyembah Allahnya, bagaimana beribadahnya. Itu sudah ada jelas. Sudah datang kepada setiap umat rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani ibudullaha wajtanibut tagut. Itu disebutkan demikian dalam firman Allah An-Nahl 36. Dan nyata telah kami utus bagi setiap umat itu seorang rasul, agar mereka menyembah Allah dan meninggalkan tagut, menjauhi kemusyrikan. Nah, ini sebagai peringatan dari Allah untuk kita semuanya, memastikan setiap kita menjadi hamba Allah dan harus senang menjadi hamba Allah itu. Jadi kalau kita ini menjadi hamba Allah, ini harus lebih senang dibanding dengan menjadi pelayan manusia. Kalau menjadi pelayan raja atau menteri, ya, pembantu presiden, oh itu senang sekali orang. Pelayan gubernur, wakil gubernur, senang sekali. Sebenarnya menjadi hamba Allah ini harus lebih menyenangkan bagi setiap hamba orang yang beriman. Kenapa? Karena menjadi pelayan penguasa langit dan bumi yang maha kaya, yang maha baik. Menjadi pelayan presiden saja yang kekayaannya terbatas, yang kebaikannya juga terbatas, banyak kekurangan-kekurangan, sebagiannya zalim, itu orang senang sekali. Kenapa tidak senang menjadi pelayan Allah, menjadi hamba Allah yang maha kaya, maha kuasa dan maha pemberi, maha pengasih dan penyayang, yang menggenggam kehidupannya. Nah, itu ibadah kepada Allah. Ini mudah-mudahan kita ibadahnya semakin khusyuk. Terutama ini di akhir tahun Syahrul Hurum, kita tingkatkan ibadah, kita jauhi maksiat. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Di bulan-bulan seperti ini janganlah kamu berbuat dolim, menganiaya diri kamu sendiri. Allah sudah memberikan jalan melalui syariah Islam. Di penghujung tahun itu disempurnakan ibadah kaum muslimin dengan ibadah haji. Para tamu Allah mulai berangkat bulan ini ke sana. Kita yang tidak berangkat menerima kebaikannya, keberkahannya dan ibrahnya, pelajarannya. Harus kita sempurnakan ibadah kita itu dengan sebaik-baiknya. Disempurnakan komitmen kita berkurban kepada Allah. Nah, ini nanti ada ibadah kurban. Ini di akhir tahun semua ini. Untuk memastikan kita ini menjadi hamba-hambanya yang benar-benar ibadah itu. Menyembah Allah, tidak musyrik. Makanya jawaban orang yang berangkat haji itu labbaik Allahumma labbaik. Kami penuhi ya Allah panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ada kata la syarika labbaik. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Kami memenuhi panggilanmu. Nah, ini dipanggil oleh Allah datang. Jangan dipanggil oleh Allah tidak datang. Ini komitmen. Jadi kalau dipanggil oleh presiden, buru-buru datang.
sehari sebelumnya sudah siap di lokasi dengan pakaian terbaik, performa terbaik, ya, persiapan kata-kata terbaik. Dipanggil manusia begitu, dipanggil Allah hari-hari, banyak yang begitu. Dipanggil Allah harian, tiap hari adzan berkumandang melalui speaker di dekat rumah, tidak datang. Dipanggil Allah, tidak datang. Dipanggil Pak Lurah datang, dipanggil Pak Camat segera, dipanggil Bupati Wali Kota bangga, dipanggil Gubernur kebanggaan, dipanggil Presiden istimewa. Dipanggil sama Allah, pemilik segalanya, malas-malasan. Tidak begitu. Orang beriman dipanggil Allah segera. Ini mudah-mudahan kita termasuk yang begitu. Berlama-lamalah bercengkrama di masjid Allah, berhubungan dengan Allah. Jangan dari masjid segera pulang, berdoa dulu, wiridan dulu, lalu nanti ngobrol dengan jamaah yang lain. Jangan likum-likum gajeleng gitu ya Pak Haji, bahasa Sundanya itu likum-likum gajeleng. Jadi ke masjid itu sebentar-sebentar. Dan ibu-ibu ramaikanlah masjid-masjid di lingkungan masjid-masjid masing-masing, ya. Di lingkungan masing-masing ada masjid dekat rumah kita, ramaikan. Tentu Masjid Al-Jabar juga membutuhkan para jamaah, terutama yang dari jauh-jauh ini, yang terus meramaikan masjid ini, memamurkan masjid ini. Saya khawatir kalau tidak ada yang jauh-jauh ke sini, masjid ini menjadi sepi. Karena yang dekat ini punya masjid masing-masing. Masjidnya harus dimakmurkan juga. Jadi tidak mungkin ke sini terus. Karena itu sepulang dari sini kasih tahu teman-teman bibitaan supaya datang ke Al-Jabar. Jadi ceritakan yang baik-baik tentang Al-Jabar, jangan ceritakan yang buruk. Tempo hari kan ada cerita viral itu yang buruknya itu. Parkir mahal gitu ya. Sena leungit, jangan diceritakan itu mah. Ceritakan yang baik-baiknya tentang Al-Jabar supaya yang lain juga pada datang ke sini. Dan mari kita jaga bersama masjid ini, dimakmurkan dengan ibadah. Jadi lama-lamalah di masjidnya. Nanti sesudah dari masjid ini silakan mau ke Ciwidey, mau ke Lembang, mau kemana saja boleh. Tapi di masjid dulu kita berlama-lama beriktikaf, ya, mendengarkan kajian seperti ini dalam rangka tadi memenuhi hak-hak Allah. Insya Allah Allah akan penuhi hak-hak kita. Jangan takut, Allah itu la yukhliful mi'ad. Dia tidak pernah menyalahi janjinya. Yang suka bohong itu manusia, betul Pak ya? Yang suka bohong itu kita tuh. Como politikus ya. Nah, itu politikus itu jika lamun teu bohong tuh tidak akan menang gitu. Jadi kudu bohong we itu teh. Politikus tidak semua gitu. Tapi rata-ratanya itu bohong itu menjadi senjata itu. Kalau tidak bohong, teu menang. Sebab yang lain juga semua pada bohong. Tapi Allah tidak akan pernah bohong. Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah menyalahi janji. Jadi kalau Allah sudah berjanji memenuhi hak-hak kita, pasti dipenuhi. Kita ingin selamat dunia akhirat, maka penuhilah hak-hak Allah, ibadah kepada Allah, tauhid kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di surah Thaha menyebutkan, Thaha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya aku ini, kata Allah, innani, sesungguhnya aku ini, anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang pantas dan wajib disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Wa aqimis salata, dan dirikanlah salat, lidzikri, untuk mengingatku. Jadi salat kita ini untuk mengingat Allah. Lagi salat untuk mengingat Allah, bukan untuk mengingat barang lupa. Walaupun kenyataannya seringkali salat kita itu banyak yang teringat. Yang lupa-lupa keinget, kenangan masa lalu keinget. Ini tentu godaan. Yang benarnya adalah waqimis sholat ala dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah.
Nah, ini mudah-mudahan ketika kita sholat, minimal lagi sholat, ingatan kita itu kepada Allah. Ini permohonan kita itu demikian. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu ingat padamu. Minimal ke sholat, lagi sholat ingat kepada Allah. Ini teh lagi sholat. Kalau sudah di dalam sholat saja sudah tidak ingat sama Allah, nah ini bagaimana di luar sholat? Nah, ini mudah-mudahan sebuah tadzkirah bagi kita semua, karena saya khususnya itu masih godaan sholat itu luar biasa itu. Ketika kita ibadah kepada Allah itu luar biasa godaannya itu. Menjadi imam luar biasa godaannya. Menjadi makmum begitu pula. Sama, tidak mudah. Para jamaah yang budiman yang dirahmati Allah, kita sudah dijaga oleh Allah. Ini bagian dari Allah memenuhi hak-hak kita. Bayangkan penghuni bumi ini sekian miliar manusia. Belum ikan di lautan. Wallahu alam berapa miliar. Belum burung-burungnya, entah berapa miliar. Belum semut. Wallahu alam berapa triliun itu jumlah semut itu. Belum bakteri, virus. Allahu akbar. Semuanya dijaga oleh Allah. Maha kuasanya Allah. Semuanya dijaga oleh Allah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah itu tidak kesulitan. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul adzim. Betapa Allah di surah Al-Baqarah 255 itu menyebutkan wala ya'uduhu hifdhuhuma. Menjaga seluruh langit, seluruh bumi dengan seluruh isinya tidak menyulitkan, tidak susah bagi Allah itu. Masya Allah. Nah, maka wajiblah kita bergantung kepada Tuhan yang begini nih, yang maha kuasa, yang seluruh makhluknya dijaga dengan sempurna, detil. Bumi bergerak sesuai dengan aturannya, matahari berputar sesuai dengan perintah Allah, bulan, bintang-bintang semua dijaga oleh Allah, termasuk kita. Marilah kita memantapkan hati kita, terutama di penghujung tahun ini, supaya kita sesuai dengan perintah Allahnya husnul khotimah. Disempurnakan ibadah kaum muslimin dengan ibadah haji, bagi kita ibrahnya, mari kita juga berupaya menyempurnakan ibadah kita di tempat kita masing-masing, memastikan kita senantiasa berkorban, memenuhi panggilan Allah kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun. Jadi dipanggil oleh Allah yang hariannya, yang mingguannya, yang tahunannya, ya. Nah, panggilan Allah itu banyak. Yang hariannya salat, yang mingguan salat Jumat. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau dipanggil Jumatan, segeralah datang untuk memenuhi panggilan Allah, dzikir kepada Allah, mengingat Allah. Jangan sampai Jumatan kemana wae. Banyak yang begitu tuh. Salat Jumat tara, apalagi salat harian. Dipanggil tahunan Ramadan, itu puasa dipenuhi. Dipanggil setahun, sekali seumur hidup haji, itu wajib sekali seumur hidup. Datang kalau sudah memenuhi nisabnya. Kemudian dipanggil sekali untuk selamanya. Nah, itu mah tidak bisa menolak. Dipanggil sekali untuk selamanya, Pak. Nutara salat ka masjid, dipanggil hari tamah pasti ka masjid, disolatkeun. Dipanggil sekali dan untuk selamanya. Wayahna itu tidak ada yang bisa menolak. Dipanggil sholat harian tidak mau datang, dipanggil mingguan tidak mau datang, dipanggil untuk puasa tidak mau, dipanggil haji tidak mau, dipanggil dengan undangan khusus Ijroil sekali untuk selamanya, tidak bisa menolak. Kalau datang ajal kepadanya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Menjeritlah orang yang tidak beribadah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, tangguhkanlah kematian untukku sebentar saja. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku ingin sedekah dulu. Aku ingin menjadi orang soleh dulu. Aku ingin berjamaah ke masjid dulu. Aku ingin baikan dengan tetanggaku dulu. Tidak bisa, kata Allah. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah begitu, tidak akan pernah ditangguhkan kematian. Nah, ini
Panggilan-panggilan Allah kita jawab sebelum dipanggil yang tidak bisa ditolak. Tadi yang tidak sholat pun kalau sudah dipanggil begitu kapaksa ke masjid disolatkan. Jangan sampai tidak mau sholat lalu kemudian disolatkan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk orang yang oleh Allah diberikan anugerah kemudahan untuk ibadah, kemampuan kita untuk senantiasa dzikir kepada Allah dan bersyukur atas nikmat Allah. Sekali lagi di penghujung tahun, bulan-bulan terakhir di tahun 1445 Hijriah ini, semoga kita bisa memastikan diri kita masing-masing sebagai hamba Allah yang komit dalam ibadah takwa kepada Allah, memantapkan ibadah kita, menyempurnakan dengan istighfar dan taubat kita, dan menjauhkan dari syirik sebagaimana yang digambarkan oleh para haji yang dipanggil Allah untuk menghadapnya di tanah suci. Semoga Allah menjadikan setiap kita orang-orang yang mampu berkurban, baik berkurban secara zahir menyembelih hewan kurban ataupun berkurban-kurban yang lainnya, berkurban dengan harta dan jiwa, pikiran kita demi untuk meneguhkan agama ini, memenuhi hak-hak Allah. Insyaallah kita akan dipenuhi oleh Allah hak-hak kitanya di dunia dan di akhirat. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu. Wilujeng liburan. Selamat berlibur hari ini sampai hari Ahad ya. Ini mungkin libur panjang nih bagi para ASN. Kalau yang swasta sebagian ada yang libur, sebagian yang tidak. Tapi yang ASN khususnya ini libur panjang. Wilujeng liburan. Mau terus-terusan di Aljabar boleh. Jadi dari sini kemana dulu, balik lagi ke Aljabar. Besoknya pergi lagi ke Aljabar lagi. Boleh. Ya, tentu saja kami sebagai bagian dari pengurus Masjid Al-Jabar sangat bahagia dengan kunjungan Bapak dan Ibu. Berterima kasih berkenan memakmurkan masjid ini. Semoga perjalanan Bapak dan Ibu ke tempat ini dan pulangnya menjadi langkah-langkah yang dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.